Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Nalaris. Oke, coba lupakan sejenak grafik harga kripto yang naik turunnya bikin pusing kepala. Hari ini, kita mengupas tuntas pertarungan yang sesungguhnya yang bakal nentuin masa depan uang digital. Ini adalah pertarungan antara para pembuat aturan di gedung-gedung pemerintahan yang berusaha menciptakan ketertiban melawan jutaan orang di seluruh dunia yang bertindak berdasarkan emosi dan hype media sosial. Nah, di analisis kali ini, kita akan bedah siapa yang kira-kira bakal menang. Jadi, ayo kita selami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita semua pasti udah nggak asing lagi sama judul berita kayak gini kan? Sehari rasanya jadi jenius karena portofolio warnanya hijau semua, besoknya langsung mempertanyakan semua keputusan hidup. Yah, inilah wajah pasar kripto yang sering banget kita lihat. Penuh kekacauan, volatilitas, dan drama. Rasanya kayak arena raksasa yang digerakkan oleh dua emosi paling dasar manusia, ketakutan dan keserakahan. Benar-benar kayak perjudian dengan taruhan super tinggi, di mana hoki bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Tapi ini tuh cuma satu sisi cerita aja, ini cuma kebisingan di permukaan. Oke, jadi sekarang mari kita lihat lebih dalam. Di balik semua fluktuasi harga yang liar ini, sebetulnya ada dua mesin raksasa yang bekerja barengan dan seringkali saling berbenturan. Mesin yang pertama itu adalah mesin struktur, gerakannya pelan, metodis, dan lagi ngebangun fondasi yang kokoh buat jangka panjang. Nah, mesin yang kedua adalah mesin manusia. Gerakannya super cepat, sangat emosional, dan seringkali nggak bisa ditebak. Jadi, pertanyaan yang jauh lebih penting daripada berapa harga Bitcoin besok adalah mesin mana yang pada akhirnya akan lebih kuat dalam membentuk masa depan. Yuk, kita bedah mesin yang pertama dulu. Mari kita mulai dengan dunia yang pertama. Dunianya para arsitek. Coba bayangin, mereka ini kayak perancang kota. Mereka nggak bakal bangun gubuk secara acak di tengah padang gurun. Nggak mungkin. Mereka itu merancang jalan raya dulu, sistem perpipaan, dan menetapkan zona aman. Mereka inilah para pembuat kebijakan, para regulator, dan pemerintah. Pendekatan mereka itu top-down, dari atas ke bawah. Tujuannya bukan buat memenuhi inovasi loh, tapi untuk memastikan gedung pencakar langit kripto ini nggak tiba-tiba runtuh dan nimpa semua orang di dalamnya. Dan slide ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Ini bukan kebijakan dadakan, ini adalah sebuah strategi yang perlahan-lahan terungkap di depan mata kita. Coba lihat polanya. Dimulai dari janji politik yang gede banget di tahun 2024, ini tuh sinyal ke seluruh dunia bahwa Amerika mau memimpin. Terus, mereka masuk ke fase ruang rapat di awal 2025 dengan membentuk kelompok kerja. Ini fase perencanaannya. Nah, langkah paling krusial, mungkin yang paling mengubah permainan, terjadi di bulan Maret. Pemerintah nggak lagi cuma jadi wasit, tapi mereka ikutan main dengan menciptakan cadangan aset digital nasional. Ini benar-benar game changer. Puncaknya adalah pelonggaran hambatan yang intinya ngasih pesan, oke, fondasinya udah siap, sekarang silakan berinovasi di atasnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ini poin pentingnya, stabilitas dan integrasi. Para arsitek ini nggak mencoba membunuh kripto, mereka mencoba menjinakkannya. Mereka lagi ngebangun sebuah jembatan yang super kokoh, jembatan baja, supaya uang-uang besar, dana pensiun, manajer investasi, perusahaan raksasa, yang selama ini cuma nonton dari pinggir lapangan, akhirnya berani nyebrang. Tujuannya adalah buat mengubah persepsi kripto dari kasino digital menjadi sebuah kelas aset yang sah dalam sistem keuangan global. Dan salah satu pilar utama dari jembatan itu adalah Genius Act. Kenapa sih mereka fokus banget sama stablecoin? Karena inilah dolarnya dunia kripto. Anda kan nggak bisa beli secangkir kopi pakai Bitcoin yang harganya bisa berubah 10% pas lagi antre. Tapi dengan stablecoin yang nilainya dipatok ke dolar, Anda bisa. Dengan mendorong lebih banyak perusahaan buat nerbitin stablecoin, para regulator ini secara cerdik mencoba mempercepat adopsi kripto dalam transaksi nyata. Ini bukan lagi soal investasi spekulatif, tapi soal kegunaan di kehidupan sehari-hari. Kalau Genius Act itu untuk uang digital, nah Clarity Act ini untuk aset digital lainnya kayak Bitcoin dan Ethereum. Selama bertahun-tahun, industri kripto ini tuh kayak main sepak bola di lapangan megah, tapi nggak ada yang tahu siapa wasitnya. Apa itu SEC? Apa sih FTC? Ketidakpastian ini bikin semua orang ragu-ragu. Clarity Act ini pada dasarnya new fluid, menghentikan kebingungan dan nunjuk CFTC sebagai wasit utama. Kepastian ini bagi para inovator dan investor institusional harganya sama kayak emas. Jadi kalau kita rangkum dunia yang pertama ini, bayangkan aja para arsitek yang dengan sabar dan teliti meletakkan setiap bata. Mereka bangun jalan, sistem perpipaan, dan aturan bangunan sebelum mengizinkan gedung pencakar langit didirikan. Prosesnya mungkin lambat, penuh perdebatan, dan birokratis banget, tapi tujuannya adalah untuk membangun sesuatu yang tahan lama dan aman untuk semua orang. Inilah pendekatan top-down yang lagi berjalan. Nah, sekarang kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita bakal pindah dari ruang rapat yang tenang dan ber-AC ke pasar yang riuh, panas, dan penuh teriakan.
Kalau dunia pertama itu soal cetak biru, dunia kedua ini soal denyut nadi. Ini bukan tentang paragraf hukum, ini tentang emosi manusia. Ini adalah pendekatan bottom up, di mana jutaan keputusan kecil yang seringkali didasari oleh bisikan seorang teman atau postingan TikTok 15 detik bisa menciptakan gelombang tsunami di pasar. Coba lihat angka ini, 13,71 juta. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah sebuah negara investor kripto di dalam negara Indonesia. Jumlah ini lebih besar dari populasi negara kayak Swiss atau Swedia. Ini adalah kekuatan pasar yang nggak bisa diabaikan oleh regulator manapun di dunia. Angka ini ngebuktiin kalau kripto bukan lagi mainan para geeks atau ahli keuangan, ini udah jadi fenomena budaya massa. Dan kekuatan massa ini punya aturannya sendiri. Pertanyaan logisnya adalah, apa sih yang sebenarnya ada di kepala 13 juta orang ini pas mereka mutusin buat investasi? Apa mereka semua duduk semalaman baca white paper project dan menganalisis fundamental teknologi? Ya tentu saja enggak. Jadi kekuatan apa yang sebenarnya menggerakkan jari mereka buat neken tombol beli di aplikasi HP mereka? Kekuatan yang lebih primal, lebih psikologis. Yuk kita ungkap bareng-bareng. Inilah pendorong utamanya, FOMO, rasa takut ketinggalan. Coba bayangin skenario ini. Anda lagi scroll Instagram malam-malam, terus teman Anda tiba-tiba pamer untung 500% dari sebuah koin meme yang baru dia beli kemarin. Tiba-tiba, semua rencana investasi jangka panjang Anda yang bijaksana itu rasanya jadi ngebosenin banget. Ada suara kecil di belakang kepala Anda yang bisik-bisik, gimana kalau ini tiket lotre yang pasti menang dan gue malah ngebuangnya? Dalam sekejap, logika dikalahkan sama emosi. Itulah kekuatan FOMO yang mentah. Dan ini bukan cuma perasaan atau asumsi loh, ini didukung oleh data. Berbagai penelitian nemuin sebuah ketidakseimbangan yang berbahaya. Bayangin sebuah timbangan. Di satu sisi, ada partisipasi massa, beratnya luar biasa besar. Tapi di sisi lain timbangan, ada pemahaman atau literasi, beratnya ringan banget, nyaris kosong. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menciptakan kondisi sempurna bagi spekulasi dan hype media sosial buat ngambil alih kendali, ngalahin analisis fundamental yang rasional. Dan slide ini ngasih gambaran yang bahkan lebih jelas lagi dari timbangan tadi. Lihat deh perbandingannya. Batang yang mewakili dampak FOMO dan media sosial itu menjulang tinggi kayak gedung pencakar langit. Sementara itu, di sebelahnya, batang untuk literasi kripto nyaris nggak kelihatan, kayak polisi tidur di jalanan. Ini bukan sekedar perbedaan, ini adalah dominasi total. Ini menunjukkan bahwa di dalam kepala investor retail, suara seorang influencer seringkali terdengar jauh lebih keras daripada suara akal sehat. Ini adalah realitas di lapangan. Jadi, kalau para arsitek mencoba menciptakan iklim investasi jangka panjang yang stabil, kerumunan ini adalah cuacanya. Nggak bisa diprediksi. Bisa berubah dari cerah jadi badai dalam hitungan jam, dan sepenuhnya didorong oleh tekanan psikologis kolektif. Psikologi massa yang dipercepat sampai kecepatan cahaya oleh algoritma media sosial udah jadi semacam kekuatan alam yang harus diperhitungkan oleh semua orang. Oke, kita udah menjelajahi dua dunia ini secara terpisah. Di satu sisi, para arsitek dengan cetak biru mereka yang rapi dan terstruktur. Di sisi lain, kerumunan massa dengan emosi mereka yang bergejolak dan gak terduga. Nah, sekarang, ini bagian paling menariknya. Apa yang terjadi ketika dua dunia ini, dunia top-down yang dingin dan dunia bottom-up yang panas, akhirnya saling bertabrakan? Slide ini adalah jantung dari seluruh analisis kita. Di sebelah kiri, Anda lihat visinya para arsitek, keteraturan, stabilitas, pertumbuhan jangka panjang yang bisa diprediksi. Di sebelah kanan, Anda lihat realitasnya kerumunan, dorongan impulsif, spekulasi liar, dan hype sesaat. Ini adalah pertarungan antara sebuah cetak biru yang cermat melawan emosi yang meledak-ledak. Ini adalah pertarungan antara lari maraton dan lari sprint. Dan ini bukan opini saya. Coba dengarkan baik-baik kutipan dari salah satu sumber riset kita. Investor kripto menunjukkan literasi keuangan yang rendah dan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Kata-kata ini adalah bukti nyata adanya jurang pemisah yang menganga antara dunia ideal yang dibayangkan para regulator dan dunia nyata tempat para investor hidup. Mereka seolah-olah lagi ngomong pakai dua bahasa yang sama sekali berbeda. Dan ini membawa kita pada pertanyaan utama dari semuanya. Bayangin deh para arsitek lagi ngebangun sebuah bendungan aturan yang kokoh dan megah. Di sisi lain, ada gelombang pasang emosi dari jutaan manusia yang terus meninggi. Pertanyaannya, apa bendungan aturan itu bisa menahan gelombang pasang emosi dari kerumunan? Ataukah gelombang itu bakal jadi terlalu kuat, meluap dan menghancurkan semua rencana yang udah dibuat dengan susah payah? Inilah ketegangan yang kita saksikan setiap hari di pasar kripto. Setelah memahami medan pertempuran ini,
Ayo kita coba intip masa depan. Kalau tabrakan dua dunia ini adalah yang menciptakan masa kini yang penuh gejolak, lalu kekuatan mana yang pada akhirnya bakal jadi pemenangnya? Apakah kita lagi jalan menuju sebuah kota kripto yang teratur dan rapi, atau kita bakal selamanya hidup di dalam sebuah pasar malam yang ramai dan kacau balau? Jadi, inilah rangkumannya. Di satu sudut ring, kita punya kekuatan regulasi dari atas ke bawah. Tujuannya adalah stabilitas, kejelasan, dan kepercayaan buat narik uang besar dan institusi. Di sudut ring yang lain, kita punya kekuatan psikologi dari bawah ke atas. Kekuatan inilah yang mendorong adopsi massal yang luar biasa cepat, didorong oleh emosi dan konektivitas sosial. Poin kuncinya ada di baris ketiga. Ini adalah sebuah tarik-menarik global. Masa depan kripto kemungkinan besar nggak akan 100% tatanan atau 100% kekacauan, melainkan akan terus dibentuk oleh ketegangan dinamis di antara keduanya. Jadi, ini adalah pertanyaan yang saya ingin Anda bawa pulang. Lain kali Anda lihat harga sebuah koin kripto anjlok 50% atau meroket 200% dalam sehari, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini hasil dari sebuah aturan baru yang diterapkan para arsitek? Ataukah ini murni karena sentimen kerumunan yang lagi panik atau lagi euforia? Memahami sumber gerakannya bakal ngasih Anda kekuatan untuk melihat melampaui kebisingan harian. Itu dia analisis mendalam kita hari ini di Nalaris. Kita telah melihat pertarungan epik antara tatanan dan kekacauan yang membentuk dunia kripto setiap detiknya. Kalau Anda merasa analisis ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, kami sangat menghargai jika Anda berkenan menekan tombol like dan subscribe supaya nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari kami. Dan sekarang giliran Anda, kami pengen banget dengar pendapat Anda. Menurut Anda, dalam pertarungan jangka panjang ini, siapa yang bakal menang? Para arsitek dengan tatanan mereka yang terencana, atau kerumunan dengan energi kekacauan mereka yang tak terbendung? Coba tulis pilihan Anda di kolom komentar, tatanan atau kekacauan. Mari kita mulai diskusinya. Terima kasih sudah menonton Nalaris, sampai jumpa di analisis berikutnya.